Selamat hari Minggu Jemaat Tuhan yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bersama keluarga di rumah. Mohon perhatian untuk hal-hal sebagai berikut. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Marvan F. Nikiulu Tahamata. Demikian warta hari ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam E-Warta GKI Serpong. Panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Tuhan yang terkasih, mari kita mengawali ibadah kita pada hari ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat dipersilakan duduk. Syukur pada Tuhan, dalam bulan keluarga ini kembali lagi kita akan merenungkan tema keluarga yang peka dan peduli terhadap sesama. Dan bagian firman Tuhan yang akan menjadi kata pembuka terambil dari Yesaya 58 ayat 9b sampai ayat 11. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk terhadap sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ibadah yang sejati, kasihi sesamamu. Siapa dia? Semua orang yang Tuhan jumpakan dalam hidupmu
jujur dan tulus, ibadah murni dalam kehidupanmu. Sudahkah kita melakukannya dengan optimal dalam hidup kita? Mari kita menghampiri Tuhan dalam pengakuan dosa, karena kita yakin kita belum sepenuhnya melakukan apa yang Tuhan inginkan. Secara pribadi-pribadi umat Tuhan menghampiri Tuhan dalam doa, dan setelah itu nanti saya akan tutup dalam doa bersama. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Ya Allah, kasihanilah kami. Kami sadar benar akan kegagalan-kegagalan yang nyata dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Kami menyesal saat hidup kami tak mencerminkan cinta kasih Tuhan. Kami menyesal ketika hidup kami hanya peduli pada kepentingan diri sendiri, keegoan dan kebahagiaan, dan tak peduli kepada sesama kami. Oh Tuhan, pengampunan-Mu sangat kami harapkan, sehingga dengan demikian hidup kami diubahkan dan dijadikan menjadi hidup yang senantiasa memiliki kepekaan, kepedulian pada sesama. Demi Kristus Tuhan kami mohonkan doa ini. Amin. Mohon bangkit berdiri. Kumohon pengampunan Tuhan. Ya, kita mohon Tuhan mengampuni dan memperbarui kehidupan kita. Dan sekarang umat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Mazmur 103 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu dan besertamu juga. Tuhan, dipersilakan duduk. Umat Tuhan, cara Tuhan mengasihiku. Mari kita lihat hidup kita. Bagaimana cara Tuhan mengasihi kita dengan cinta kasih-Nya. Mari kita lihat anggota keluarga kita. Cara Tuhan mengasihi dengan istimewa. Terima kasih Tuhan. Kita ingin berjalan, membangun keluarga kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan jadi pedoman dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Cara Tuhan mengasihiku istimewa. Cara Tuhan mengasihi keluargaku istimewa. Cara Tuhan mengasihi umat Tuhan GKI Serpong istimewa. Cara Tuhan mengasihi bangsa negara Indonesia dan dunia istimewa. Sehingga dengan itu kami ingin mempersembahkan kehidupan kami menjadi hidup yang senantiasa peka dan peduli satu dengan yang lainnya. Kebenaran firman Tuhan akan menjadi pedoman dalam langkah pergumulan juang hidup kami. Roh Kudus sungguh-sungguh memampukan hamba-Mu ini juga, Ia akan mewartakan kebenaran yang bersumber dari-Mu. Demi Kristus Tuhan Sang Firman yang hidup, kami mohonkan doa ini. Amin. Markus 10 ayat 46 sampai ayat 52 menjadi pembacaan pada saat ini. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko,
bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang membaca firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Kakak Adik, Saudara-saudari terkasih Jemaat GKI Serpong. Makna keluarga bagi kami adalah berkumpulnya orang-orang terkasih, di mana kami saling menerima jikalau ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing. Kemudian kami saling mendukung, mendoakan, dan menguatkan satu sama lain. Almarhum Dodi Suryadi adalah suami saya dan bapak dari anak-anak saya. Orang yang sangat memberikan kami inspirasi dan kekuatan yang luar biasa dalam setiap momen-momen yang ada dalam keluarga kami. Dan Mas Dodi adalah sosok dalam keluarga yang selalu memberikan keceriaan dan warna yang baru dalam keluarga kami. Dan juga dia selalu menjadi MacGyver bagi saya karena dia selalu siap, siaga, dan membantu dalam setiap apa yang saya butuhkan dan anak-anak butuhkan. Bersyukur untuk 20 tahun, 7 bulan, 18 hari kami beri bersama-sama. Menurut saya, Bapak itu adalah orang yang sudah bisa seperti itu tadi. Bapak bisa berkebun, bisa masak, benerin listrik, pindahin mobil, banyak sekali, bahkan juga bersosialisasi dengan banyak orang, dari yang tua sampai yang muda. Makanya Bapak itu jadi menantu penyayang, tapi ya cuma satu. Kalau dari saya sendiri, apa yang dikatakan oleh kakak itu benar. Bapak itu bisa melakukan apa saja dan selalu menjadi panutan bagi saya dan selalu membantu saya ketika saya susah. Benar apa yang dikatakan oleh anak-anak saya. Mas Dodi itu dimanapun berada selalu membawa suasana yang baru, heboh, dan seru. Dan beliau juga bisa menjadi teman, sahabat, kakak adik bagi orang-orang di sekitar. Pada tanggal 15 Juli 2021 pukul 5.15 pada hari Kamis, beliau dipanggil pulang ke rumah Bapak di surga. Saat itu kami sangat
kaget dan tidak percaya ketika saya dihubungi oleh Ibu Pendeta Makam melalui video call. Rasanya bumi tempat kami berpijak serasa retak. Bagi orang yang melihat, kami terlihat kuat, ya. Tapi sebenarnya kekuatan itu diberikan oleh Tuhan kepada kami, yaitu kami selalu ingat akan 1 Tesalonika 5 ayat 16, firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa. Dan juga lagu di Gedung Jemaat 332, kekuatan serta penghiburan. Ada makna kata-kata yang dalam dan luar biasa dari situ, sehingga itu menjadi kekuatan dan landasan bagi kami. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pendeta, majelis, dan juga pengurus serta seluruh komisi dan seluruh jemaat GKI Serpong atas doa dan dukungannya kepada kami. Dari Mas Dodi sakit, kami sakit, serta pemakaman Mas Dodi, dan sampai sekarang doa dan juga dukungan nyata bagi kami. Terima kasih, salam sehat, semangat, bahagia senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, bulan, tahun, isilah dengan kehidupan yang senantiasa hangat, yang senantiasa peduli dan peka, sehingga ketika menjalaninya, rekaman kejadian demi kejadian tepat terekam. Segala peristiwa-peristiwa kehidupan, senang, duka, bahagia, sukacita, pergumulan hidup yang dijawab, dan kehadiran pribadi-pribadi yang sangat istimewa di tengah-tengah keluarga sangatlah terasa. Ketika keluarga Pak Dodi Suryadi berbagi kisah makna keluarga, karena hari-harinya diisi dengan sangat istimewa. Menurut obrolan chat saya dengan Ibu Wiwin, Kak Wiwin biasanya saya sapa, sebenarnya inti kesaksian kami adalah I love you. Katakanlah cinta kepada anggota keluargamu selama bersama-sama menjalani hidup ini. Itu intinya. Jangan tunda. I love you, Pa. I love you, Ma. I love you, my brother, my sister, dan semua yang ada. Karena ketika Tuhan mengatakan selesai sudah perjuangan seorang yang ada di tengah-tengah keluarga, maka kehilangan itu sungguh luar biasa. Karena cinta, karena kasih. Tapi rekaman peristiwa-peristiwa dapat menjadi kesaksian. Bagaimana makna keluarga kami boleh berkumpul bersama, saling menerima kelebihan kekurangan, saling mendukung sebagai orang tua kepada anaknya, sebagai anak kepada orang tua, saling mendoakan, bergandengan tangan berseru pada Tuhan dalam pergumulan, saling menguatkan. Sehingga dukungan dan doa itu sungguh menjadi warna di tengah-tengah keluarga yang ada. Sehingga umat Tuhan yang terkasih, temukanlah makna keluarga di tengah-tengah kehidupan keluargamu. Jangan tunda-tunda untuk melakukan dan mengatakan cinta, berbagi cinta dengan anggota keluargamu.
Sehingga kau bisa menapaki hari-hari hidup ini dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Menjadi keluarga yang peduli dan peka terhadap sesama, itulah tema kita pada hari ini. Bagaimana kita menjadi keluarga, setiap anggota keluarga. Jangan persoalkan apakah masih lengkap atau tinggal ayah dan anak-anak, tinggal ibu dan anak-anak. Jangan persoalkan itu. Tapi keluarga kita menjadi keluarga yang peduli dan peka terhadap sesama. Sebuah realita kehidupan Bartimeus. Realita kehidupan yang ia alami. Pengemis yang buta. Matanya tidak bisa melihat siapa lalu lalang, siapa yang datang dan pergi dari kehidupannya. Ia memiliki keterbatasan dan hambatan ketika dia mendengar Yesus hadir. Begitu banyak orang yang berbondong-bondong, begitu banyak orang yang datang menghampiri Yesus, tapi dirinya tidak bisa untuk melakukan itu. Dalam keterbatasannya, apakah itu menjadi titik untuk dia tidak berjuang? Dalam hambatan kehidupannya, apakah dia pasrah dengan hidupnya? Dalam berbagai macam pergumulan, dalam berbagai macam tantangan yang kita hadapi, apakah kita pasrah dan tidak melakukan apa-apa? Bartimeus sadar, inilah aku, pengemis yang buta dan memiliki keterbatasan. Dan sekarang ketika orang banyak memotret dia, dan ketika Yesus melihat dia, apa yang menjadi sikap orang banyak? Orang banyak menegur, memarahi dia, menyuruhnya diam. Karena teriakannya, "Anak Daud, kasihanilah aku." Itu mengganggu mereka. Mereka ingin semuanya tertata dengan baik dan tidak mau ada gangguan. Teriakan orang buta yang miskin itu, miskin yang buta itu Bartimeus. Mereka tidak mau. Orang banyak hanya marah, hanya melihat itu pergumulanmu, itu tantanganmu, itu realita yang kau alami. Ya sudah, engkau alami itu, titik. Tidak ada yang lain yang dilakukannya. Dan sangat berbeda sekali ketika Yesus melihatnya. Panggillah dia, "Anak Daud, kasihanilah aku." Panggillah dia. Lalu kalau kita melihat tadi teks bacaan kita, tiba-tiba orang itu peduli padanya. Orang banyak saat itu. Dan mereka memanggilnya. Teguhkan hatimu, berdiri, dia memanggilmu. Yesus meminta, panggillah dia. Saudaraku, sangat bertolak belakang. Orang banyak memintanya diam. Tapi Yesus mendengar jeritan hatinya. Orang banyak tidak mendengar teriakannya. Tapi Yesus mendengar jeritan hatinya. Memohon pertolongan pada Sang Mesias, Anak Daud itu. Orang banyak tak peduli padanya. Yesus mengindahkannya. Yesus peduli padanya. Yesus peka dengan teriakannya. Dan itu yang membuat perbedaan yang nyata antara sikap orang banyak dan juga sikap Yesus. Jelas terlihat sikap. Bagaimana dengan sikap saudara dan saya? Ketika melihat orang yang butuh pertolongan, ketika melihat orang yang sangat butuh uluran tangan, apakah kita seperti orang banyak, EGP,
emang gua pikirin? Itu bukan persoalanku, itu bukan masalahku. Diam. Ataukah kita seperti Yesus yang sangat peduli, yang sangat peka dengan jeritan hati dan pergumulan orang-orang yang memohon pertolongannya? Sekarang bagaimana dengan sikap dan tindakan Bartimeus sendiri? Apa yang dia lakukan untuk keluar dari pergumulannya, untuk menghadapi apapun juga? Ternyata Bartimeus mempunyai keyakinan yang sungguh pada Tuhan. Ketika dia berteriak, "Anak Daud, kasihanilah aku," dia sadar benar dari garis keturunan Daud lahir Mesias. Dan itu adalah pertolongan yang pasti memberikan perubahan di dalam hidupku. Keyakinannya mengangkat hatinya mohon pertolongan Tuhan. Apapun gonjang-ganjing kehidupan yang ia alami, dia teguhkan hatinya. Dia tetap fokus pada Yesus. Betul, dengan mata jasmani saya tidak melihat, tapi saya ingin melihat dengan mata hati saya. Yesus itu adalah penolong, Mesias, juru selamat yang pasti bisa mengubah hidup saya. Ia meneguhkan hatinya. Kegigihannya sungguh sangat luar biasa. Mau bagaimanapun kata orang, mau apapun yang diungkapkan oleh manusia, itu bukan menjadi prioritas dalam hidupku. Yang utama adalah pada anak Daud, kasihanilah aku. Kerendahan hatinya ia pun tunjukkan. Ketika orang mengatakan, "Kuatkan hatimu, berdirilah, dia memanggilmu," maka dia melepas jubahnya. Jubah melambangkan harkat diri manusia. Ia membawa diri sebagai pemohon yang memohon pertolongan Tuhan. Dia tidak mau ada yang menghalangi itu. Karena kuasa itu luar biasa hebat di dalam iman, keyakinan dirinya. Penuh dengan kerendahan hati. Yang sangat istimewa umat Tuhan yang terkasih. Jikalau kita melihat apa yang dikatakan Yesus ketika sudah berjumpa dengannya. "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Matanya masih buta, tapi dia yakin itu suara Yesus. Dia yakin dia berdiri di depan Yesus. Dia yakin ini orang yang tidak salah adalah Yesus. Maka dia berani mengatakan, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Dia yakin benar penyembuhan itu datangnya daripada Tuhan. Dia yakin benar bahwa Yesus Maha Kuasa atas kehidupan dan pergumulan yang ia hadapi pada saat itu. Dan apa kata Yesus, saudaraku, pada ayat 52? Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ketika dia mengatakan supaya aku dapat melihat, itulah imannya. Dan iman itu teguh luar biasa. Dan dikatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga. Enggak besok, enggak lusa. Tapi saat itu juga. Melihatlah ia. Lalu apa? Dia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Umat Tuhan yang terkasih. Tindakan seorang Bartimeus sungguh luar biasa. Kepekaan dan kepedulian Yesus. Dua hal yang akhirnya bercampur dengan sangat luar biasanya. Sehingga akhirnya mendatangkan mata jasmani Bartimeus melihat. Dan dia mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus berarti
siap menjalani kehidupan berteladan padanya. Mengikuti Yesus berarti menyatakan syukur atas anugerah yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita ini. Dan sekarang bagaimana dengan kita, saudaraku? Kita masih ada di masa pandemi COVID-19. Masih dalam kondisi demikian. Mari pakai masker. Mari cuci tangan. Mari jaga jarak. Menghindari kerumunan. Mari vaksin supaya bisa masuk mall. Peduli Lindungi itu terdeteksi ya. Saudara masuk mall bisa ya. Jalan-jalan ke mall cuci mata kira-kira ya. Kenapa kita bisa melakukan dan mau melakukan itu semuanya? Karena kita peduli. Kita peka untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita bersama dengan sesama kita. Untuk berjalan bersama-sama memelihara kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kesetiakawanan sosial program kita semenjak awal pandemi. Cara kita juga peduli dan peka pada kehidupan dan pergumulan orang lain. Jangan suruh mereka diam. Udahlah. Tapi kita mengulurkan tangan kita. Lewat segala sesuatu yang bisa kita lakukan di wilayah-wilayah yang kita hadir menjadi kesaksian bagi Tuhan. Kesetiakawanan sosial dan bulan keluarga juga. Sudahkah keluarga kita menjadi keluarga yang peduli? Mari kita renungkan itu. Mari kita refleksikan itu di dalam kehidupan kita. Peristiwa-peristiwa yang kita jalani bersama anggota keluarga kita. Biarlah juga dalam tantangan dan pergumulan kita meyakini Tuhan yang menolongku. Sehingga bersukacitalah senantiasa, kata Kak Wiwin tadi. Dengan apa? Menjadi pribadi yang peduli, yang peka dalam hidup ini. Karena kita ingin meneladani Sang Kristus Tuhan yang telah peduli dan peka dalam kehidupan kita. Selamat menjalani kehidupan sebagai keluarga. Jadilah pribadi-pribadi yang peduli dan peka. Selamat menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi dan merangkul semua orang. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, mari kita mengikrarkan iman kita bersama-sama dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Umat Tuhan yang terkasih, dalam rangka bulan keluarga, kita akan bersama-sama dengan anggota keluarga untuk menaikkan doa syafaat. Dan di akhir doa syafaat nanti kita akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang besar dan nyata dalam kehidupan keluarga kami. Kiranya kasih Tuhan senantiasa mengalir dalam keluarga kami. Bapa, dalam doa syafaat ini kami hendak mendoakan keluarga, sesama, sahabat, dan orang lain karena kami mengingat dan mengasihi mereka. Senantiasa kami berdoa untuk sekolah kami, berkatilah kami. Kami berdoa untuk orang tua kami, lindungi dan tuntunlah mereka. Kiranya kami senantiasa mengasihi Tuhan dalam hidup keluarga kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Ya Allah yang Maha Kasih, kami berdoa akan kondisi yang tengah kami jalani. Saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Kiranya pemimpin pemerintahan kami, dari presiden sampai pimpinan yang terendah, mampu memimpin rakyat-Mu dengan penuh kasih dan keadilan. Jauhkanlah bangsa kami dari segala rasisme, kekerasan, dan kerusakan lingkungan. Ya Tuhan, kiranya Engkau mampukan kami dalam menjalani masa pandemi ini. Mampukan kami saling berbagi di tengah kesulitan, sehingga kasih Tuhan senantiasa nyata bagi orang lain dan sesama kami. Kami berdoa bagi keluarga yang sedang berduka cita karena kehilangan orang yang dikasihi. Kiranya kasih Allah memeluk dan merangkul keluarga yang bersedih, keluarga yang sedang berjuang memenuhi ekonomi, dan keluarga yang kehilangan cinta di dalam relasi. Kami berdoa bagi saudara kami yang sedang lemah fisik, yang sedang mengalami kecemasan dan ketakutan, para tenaga kesehatan, orang-orang yang terkonfirmasi COVID-19, dan orang-orang yang abai dengan kesehatan, kiranya Tuhan menolong dan melindungi. Mampukan kami untuk berjuang menghadapi tantangan dalam hidup ini. Demikianlah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan terbaik kita bagi Dia, seraya mengingat firman-Nya dalam 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-9. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan, juga Raja Daud dengan bersuka cita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Ya Bapa, kami naikkan puji dan syukur atas penyertaan-Mu. Walaupun masih dalam situasi pandemi, kami tetap bisa beribadah. Kami telah memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi dan tangan-tangan yang juga akan mengelolanya. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan menjalani hari-hari kehidupan kita. Mari kita menyemangati anggota keluarga kita untuk menjadi keluarga yang peduli dan peka terhadap sesama. Sehingga hal yang boleh kita lakukan tersebut menyukakan hati Tuhan. Dan dengan itu kita meneladani sikap Yesus yang peduli dan peka terhadap kehidupan umatnya. Dengan penuh semangat dan perenungan kita kidungkan pujian jika padaku ditanyakan. Sampaikan kabar baik pada
Umat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan saudara menjadi pribadi yang peduli dan peka, dan sebagai keluarga yang peduli dan peka, karena Ialah Allah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.